Selamat siang. Horas menjua-jua, jua-jua shalom. Pertama-tama sudah barang tentu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas perkenannya kita bisa ketemu di sini mengikuti acara dalam deklarasi dan pelantikan pengurus Forum Jurnalis Batak. Yang berikutnya saya pun mengucapkan terima kasih kepada forum ini yang menghargai kami dengan meminta, yang mengundang kami dan menghargai dengan mengundang menyampaikan dua patah kata. Hadirin yang saya muliakan, utamanya Pak Bupati yang secara khusus datang dari Tarutung, luar biasa. Terima kasih. Tentunya kita yang terhormat Pak Bupati dan Pak Edwin, saya juga sama beliau sebetulnya sama-sama di Forum Peduli Bonapasogit Tanah Abang tadi, dan di sini ada Pak Marihot Syahan, dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Ketua Penasehat dan seluruh anggota penasehat daripada Forum Jurnalis Batak dan pengurusnya juga semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dari Batak Center saya kira sudah barang tentu sangat menyambut baik kelahiran daripada Forum Forum Jurnalis Batak ini. Saya mengatakan tidak dipersingkat itu karena Bataknya itu supaya kelihatan. Sama seperti Batak Center. Saya datang ke sini mungkin diminta karena ada Bataknya sebetulnya kan. Karena ada kata-kata Batak di situ. Jadi saya tidak mau sebab tidak banyak sekali organisasi Batak tapi tidak kelihatan Bataknya, HBB kah atau apakah misalnya semua. Tapi ya harus masih syukur dapat 3 huruf ya, 3 kata ya. Batak Center hanya 2 waktu itu dapat kata Batak Center. Jadi ketika orang membacanya aja sudah ngerti, itu maksud saya. Tidak perlu diperpanjang dulu. Jadi orang mikir apa ini organisasi. Jadi kalau itu mungkin itu juga alasan daripada forum jurnalis ini mengundang Batak Center secara khusus ya. Karena kita tahu di Jakarta ini banyak sekali organisasi Batak. Saya tidak tahu berapa yang diundang ya. Tapi saya lah yang hadir di sini sekarang. Jadi sekali lagi terima kasih dan sangat senang atas kelahiran daripada forum ini. Karena seperti saya katakan khususnya dengan nama jurnalis Batak ini, betul sekali apa yang dikatakan oleh pembicara terdahulu, cukup berani memakai istilah nama etnis Batak. Karena di belakangnya tentu ada konsekuensi nanti. Konsekuensi daripada etnis itu sendiri, bagaimana istilah Habatakon ada di dalamnya, Dalihan Natolu ada di dalamnya tadi. Jadi beban juga itu sebetulnya. Nah, ketika kami dari Batak Center diberi kesempatan seperti ini, yang sudah barang tentu yang kita inginkan adalah suatu sinergi kerjasama antara Batak Center dan organisasi Batak yang lain, termasuk juga dengan tentu barang pemerintah daerah di kawasan Sumatera Utara itu, untuk bagaimana agar forum jurnalis Batak ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya nanti untuk menjadi corong penyampaian untuk mensosialisasikan apa yang menjadi visi orang Batak pada umumnya. Itu saya kira menjadi beban kita sama-sama. Apa yang menjadi visi orang Batak sehingga dipesankan sedemikian rupa sampai kepada seluruh masyarakat Batak. Jadi itu yang saya sambut dengan kehadiran daripada forum jurnalis daripada Batak ini. Sebagai kami terutama dari Batak Center, ini adalah menjadi mitra daripada Batak Center nanti untuk penyampaian daripada
mensosialisasikan apa-apa yang menjadi program daripada Batak Center. Tadi saya senang sekali daripada Pak Ketua Dewan Penasehat tadi sudah menyampaikan, saya rasanya tidak perlu lagi sebetulnya. Itulah yang menjadi tugas kita, adalah salah satu di antaranya adalah bagaimana melestarikan daripada budaya Batak. Itulah yang tugas Batak Center salah satu. Ada dua tugas mulia sebetulnya daripada kita semua yang ada di sini. Sebetulnya ada dua tugas yang berat sekarang yang harus kita adakan. Yaitu satu, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang-orang Batak. Dan yang kedua adalah bagaimana melestarikan daripada budaya Batak itu sendiri. Saya kira ini sangat, ini adalah tugas mulia dari kita semua. Kalau kita mampu menerjemahkan itu, dan ini menjadi suatu kenyataan nanti. Pak Bupati, saya sudah mengikuti bagaimana beliau itu menginginkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daripada orang Batak ini. Sebab apa? Ke depan adalah persaingan yang semakin ketat. Hanya manusia-manusia yang berkualitas yang bisa eksis pada gilirannya untuk yang akan datang ini. Itu sudah pasti. Oleh karena itu harus kita apa? Jadi seperti Batak Center, yang menjadi misi Batak Center adalah bagaimana memotivasi orang-orang Batak, terutama pemuda-pemudanya, agar inspiratif, kreatif, dan inovatif. Ini yang menjadi keinginan daripada kita semuanya, untuk menyongsong perubahan teknologi yang super cepat sekarang ini. Kita harus melihat itu super cepat. Kalau hari ini kita pakai iPhone 12, orang besok sudah iPhone 13. Nah, kita mampu nggak di mana gitu? Jadi saya kira sekaligus pesan untuk Pak Bupati di sini. Jadi inilah menjadi harapan obsesi kita semua secara bersama. Jadi forum jurnalis Batak ini adalah menjadi mitra untuk bersinergi untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi idealisme daripada orang-orang Batak pada umumnya. Banyak hal yang sama. Yang paling kini misalnya dalam arti budaya ya, Batak Center sekarang sedang bersama-sama Pemda Sumatera Utara memperjuangkan bagaimana ulos diakui oleh UNESCO menjadi warisan. Pak Bupati di sini, kalau Ibu sudah kami kenal lebih dulu Pak, karena ikut ketika ada festival ulos ya. Nah, jadi Ibu sudah sangat-sangat concern ketika itu. Nah, ini yang menjadi tugas kita sekarang. Pak Bupati, perlu saya tambahkan sedikit, ini sekarang sudah berproses di Pemda Sumatera Utara untuk membentuk kepanitiaan setelah kami mengejar terus Pemda Sumatera Utara. Ya jujur aja banyak kendalanya di situ ya. Sebab ini kalau kita tidak wujudkan Pak Bupati, itu kita tidak bisa membayangkan kapan lagi akan bisa keduluan daripada orang lain. Banyak sekali budaya-budaya Batak yang seperti bahasanya Pak Sukirman tadi itu sebetulnya. Misalnya, pada gilirannya bahasa Batak ini juga bisa tergerus soal waktu aja. Kalau kita tidak memeliharanya, bagaimana kita itu termasuk kearifan lokal. Tadi Andaliman sudah disampaikan. Kearifan lokal salah satu yang perlu adalah yaitu kemenyan Pak Bupati di daerah Bapak itu. Kemenyan itu akan kita jadikan menjadi kearifan lokal untuk diakui. Sebab di dunia ini hanya 3 Pak yang menanam daripada yang ada kemenyan ini, dan dapat diduga kemenyan yang dibawa oleh gembala kepada Tuhan Yesus adalah kemenyan dari Humbang Has. Itu sekarang lagi diadakan penelitian. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Katanya Barus itu 2000 tahun yang lalu sudah terkenal sebagai pelabuhan internasional, sehingga pedagang-pedagang dari Timur Tengah datang ke Barus untuk mencari 2 hal yang terutama, yaitu kapur Barus itu sendiri dan kemenyan. Jadi kita menduga, masih dipelajari sekarang, apakah itu kemenyan. Hanya 3 tempat yang sumber kemenyan, satu yang di Humbang Has, satu di Arab Saudi, satu lagi di Afrika. Jadi ada 3 tempat. Jadi orang sedang berpikir waktu itu, jangan-jangan itu dibawa dari sana, lagi dipelajari sekarang.
Jadi banyak sekali yang harus kita kerjakan ini. Rekan-rekan daripada forum jurnalis ini, kiranya yang penting adalah mari kita sama-sama bermanfaat untuk komunitas Batak dalam bidang tugasnya masing-masing. Rekan-rekan di sini adalah bidang jurnalisnya, kami dari Batak Center, dan Pak Bupati selaku pemerintah daerah. Sekian dan terima kasih. Horas menjua-jua, maliate. Maliate Amang. Masih sama seperti tadi, ada lagi cenderamata goodie bag buat Amang. Saya senang sekali kalau Pak SM ini setiap kali memberikan petuah itu semangatnya lebih hebat dari yang muda, dan Bapak ini melek ini dunia digital. 82 tahun ya Amang ya. Tepuk tangan buat beliau. Ketua Batak Center.